Ya mungkin hasil dari sulam menyulam ya. Ini hasilnya ya, udah selesai. Ini bibir masih rasanya bengkak banget kayak gede. Masih belum, mungkin beberapa jam baru ngempes lagi. Ya lumayan capek prosesnya, tapi ya senang sih hasilnya bagus. Tapi ini kan nanti kan melupas, jadi butuh 5 hari baru normal lagi. Kulit juga nanti ngelopek dulu, bibir juga pada kering dulu ya, ngelopek. Begitu ngelopek dia turun 1 ton gitu warnanya, jadi lebih natural gitu sih. Ini kan masih kayak abis dicium apa nih, gue nggak ngerti. Di cool meditation kali ya. Ntar abis ini normal, paling ya pink seger aja sih. Alis juga nanti lebih natural. Ini berapa lama sih Kak? Maksudnya ini semi permanen, ini 1 tahun. 1 tahun jadi warnanya masih maksudnya nggak pakai alis lagi ya, bibir juga pink. Nanti kalau udah setahun dia semi permanen, artinya bukan kayak tato yang di badan ya. Kalau tato di badan kan itu permanen, bisa sampai 10 tahun juga masih ada. Kalau kayak sulam menyulam itu 1 tahun udah pudar, 2 tahun udah hilang gitu. Seberapa pede nih lo menatap hari selanjutnya? Seberapa pede? Iya. Ya untuk menyambut hari raya ya, biar agak bagusan dikit ya say gitu. Biar nggak disilat lagi nih Mas Mayong nih, biar nggak dibilang alis gue alis celurit lagi. Jadi kan udah beda kan tuh, Mayong udah beda gitu. Si Mayong juga udah kena mental tuh. Sekarang jambulnya itu udah jarang. Jambulnya itu dia udah hempas tuh, jambul udah nggak ada. Tapi kalau kayak kemarin bikin video klip dia masih hadir tuh, jambul anti badai, anti petir, anti tsunami dia masih gitu. Ya itu sih pokoknya untuk menyambut hari raya ini, perawatan sulam menyulam, paling nanti pasang-pasang kuku gitu kan. Karena hari raya ini nggak di rumah, jadi tahun ini nggak pasang pohon Natal karena kita ada di puncak gitu. Dan makanan juga kita nggak, biasanya kan masak inilah, masak ayam padar lah, masak opor, masak ini, kita enggak. Artinya yang tua-tua mungkin ada bawa makanan gitu untuk ke acara puncak. Mudah-mudahan Virgon adikku, mudah-mudahan punya waktu, ngeluangin waktu untuk kita berkumpul di hari raya, saling menghargai, saling toleransi meskipun kita berseberangan. Tapi seperti biasa ritual di keluarga, apapun itu keyakinanmu, kita saling. Mudah-mudahan juga di Natal ini bisa memberikan kedamaian, bisa dampak untuk Mami dan Mayong bisa diselesaikan gitu untuk mereka gitu. Jadi mudah-mudahan hasilnya baik ya untuk semua. Itu aja sih harapannya. Tapi biasanya kalau untuk tahun-tahun maksudnya buat Natal yang lalu Firman selalu selalu. Dia berapapun dia dibayar honornya itu, dia selalu luangin waktu. Dia Natal nggak ambil job. Tapi kalau tahun baru itu kan nggak wajib. Kalau yang bisa hadir, tapi kalau memang ada kesibukan nggak diharuskan. Tapi kalau Natal kita wajib gitu. Apapun profesinya, berapapun besarnya income, tetap kebersamaan itu penting di dalam keluarga. Nanti kalau untuk yang hari raya yang Muslim itu Lebaran, kita juga kumpul sama. Kita mengadakan makan-makan, terus kita mengadakan doa bareng, ada games seru. Gamesnya itu biasanya ya, ini ada uang nih, kita acok-acok gitu. Nanti dipakein wadah gitu, nanti diserok tuh uangnya, pakai apa sih kayak serokan yang buat masak tuh, apa tuh namanya, set yang licin tuh, gitu. Spatula. Iya, spatula itu. Terus ada juga uang dibundel, ada uang receh, ada uang campur ya, ada uang gede, ada uang merah, ada uang dari 2.000 sampai 10.000, 100.000 tuh ada. Nanti dipakein solatip, terus dipakein tali, nanti dibundel, nanti talinya diambil tuh. Ada yang tali panjang pendek, jadi kalau lagi beruntung bisa dapat berapa 100.000, tapi kalau lagi nggak beruntung cuma dapat 2.000 atau dapat berapa, itu seru-seruan sih gitu. Ada games juga tukar kado gitu. Karena kan anak-anak bocil-bocil kan pasti pada nunggu ya gitu. Tapi kalau tahun baru, karena nyokap Medan suka ada tortor gitu tuh, nanti joget-joget, nanti diselip-selipin duit gitu, nyanyi-nyanyi, biasalah. Jadi ramai banget, kita kan keluarga besar, bisa 50 orang gitu, makanya adainnya di puncak yang maksimal kapasitasnya bisa ramai. Gitu sih. Terakhir ngumpul Natal tahun kemarin atau Natal tahun kemarin itu Virgon ada 1 absen kalau nggak salah.
itu karena apa ya, waktu itu dia lagi apa gitu lupa, tapi biasanya datang, Inara datang, Virgon datang, atau setelah itu juga datang setelah perayaan gitu. Jadi ya masing-masing apa ya, meluangkan waktu lah, menghargai lah gitu. Yang Muslim menghargai yang Kristen juga menghargai yang Muslim itu. Kok kalau Feby yang diharapin datang cuma Virgon aja nih, Mami nggak diharapin atau Mami kemarin ada desas-desus ini ya, katanya sih bisa-bisa dia nggak hadir gitu, nggak ngerti deh. Kalau nanti keluarga itu bersuaranya terlalu keras, mungkin dia takut jadilin kali ya sama Mayong gitu. Jadi nggak tahu sih, belum tahu. Tapi kita udah sounding supaya di grup kan ada supaya Natal itu kumpul keluarga. Tapi masalah dia datang apa enggak kan nggak tahu, kan komunikasi udah agak kendor gitu. Ada sih komunikasi tapi karena yang penting-penting aja gitu. Nggak ada pembahasan yang gimana banget belum. Ini baru mau diadilin ya. Gitu. Mau diadilin, ada adik-adiknya, ada tante, ada om gitu. Ya gue sih serahin aja sama mereka juga. Jadi suara yang terbanyak apa, hasilnya apa. Jadi bukan antara anak, antara gue sendiri, terus antara Mami, antara Mayong, nggak mau cuma bertiga, nggak selesai. Jadi perlu ada keluarga supaya jadi saksi, supaya jadi penengah gitu. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik lah. Artinya udahlah kita akhiri 2023 ini, segala persoalan, segala apa, udahlah kita introspeksi diri, kita berpikir gitu supaya apa ya, tahun-tahun yang akan datang 2024 nggak kayak gini lagi gitu. Mudah-mudahan sih, pengennya sih semuanya baik ya, endingnya gitu. Oke, mungkin beberapa waktu lalu Mami itu sempat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga, terus KPB, terus juga Virgon dan lain sebagainya. Nah, menanggapi permintaan dan permohonan maaf Mami nih, yang karena ulahnya ya, bisa dibilang ulahnya Mami ini jadi rame kayak gitu. Seperti apa? Gini loh, kalau permohonan maaf itu bukan di media. Nggak cukup cuman gini, oh iya gini, nggak resmi. Jadi mesti duduk bareng, tatap mata, tatap muka gitu. Apa yang mau disampaikan, jelas jadinya. Media mah nomor 2 ya, selesaikan dulu yang intern ini, yang keluarga ini. Kalau keluarga udah selesai, baru di media. Oke, kita udah clear gitu, kita duduk bareng juga nggak masalah. Tapi tolong diselesaikan dulu ini urusan Mayong gitu. Karena apa ya, ya keluarga intinya udah mulai campur tangan lah gitu. Jadi udah bukan urusan gue sama Mayong lagi, udah keluarga besar gitu sih. Selesaikan Mayong maksudnya gimana nih? Diselesaikan ya, kalau dari versi kita gini, ya nggak mau kayak gitu. Udah seperti biasa, kembali lagi seperti ibu dan anak. Nggak apa-apa mereka bersama. Karena memang mereka juga ada pekerjaan, mungkin satu sama lain saling menguntungkan. Terus ada apa sih yang kedepannya mau berkarya, nggak apa-apa. Kalau orang mau berkarya jangan dihalangin, kan nggak bagus juga. Mungkin Mayong bisa memberikan apa ya, membantu kayak kemarin kan mereka pergi ke Thailand. Terus kan ada Justip tuh, Justip kan Virgon kan udah nggak kasih bulanan Mami kan, udah stop selama 2 bulan. Jadi nanti per Januari tanggal 2 itu genap 3 bulan Virgon gak kasih, mau masuk 3 bulan ya. Nah jadi Mami harus survive juga dengan cara Mami. Ya mungkin mudah-mudahan aja kalau positif ya nggak apa-apa. Dengan adanya Justip itu mungkin mereka bisa kembangin usaha yang baru mereka ya gitu. Bukan sekedar jalan-jalan, bukan sekedar Justip, tapi kemarin mereka kan ada bikin video klip tuh yang duet tuh. Kalau masalah urusan yang kayak gitu-gitu sih nggak masalah. Tapi ini jangan mempertunjukkan hal-hal yang nggak pantas gitu loh ke orang banyak gitu. Jadi kan jadi apa ya? Jadi bikin malu gitu. Itu yang harapannya itu sih. Kalau masalah Mami mau berkarya, Mayong mau berkarya silakan, tapi konteksnya jelas gitu. Antara ibu dan anak, dan kemesraannya juga jangan seperti itu. Nggak suka itu intinya. Jadi ya itu yang kita mau sampaikan. Jadi mereka tuh maunya apa gitu, tujuannya apa, tolong diakhiri. Kalau yang kira-kira udah lewat jalur perboden, ya kan udah jelas itu perboden nggak boleh. Jangan dong diterobos kayak gitu sih. Itu sih intinya. Kenapa butuh saksi dan kayak om sama tante harus hadir? Ya karena biar kelar gitu masalah ini. Biar mereka lah yang lebih dewasa mewakili ikut bicara. Kita libatin gitu. Itu sih intinya. Tapi nanti
ketika nanti kumpul bersama itu ada juga nggak sih yang mau diomongin dari Kak Feby untuk Mami ketika nanti di sidang? Banyak biasanya kan selain ada unek-unek apa nih, bukan antara kita doang ya, antara tante sama om semuanya, kalau yang ada masalah juga biasanya di momen Natal itu diselesaikan di situ. Artinya gini, mau kita marah-marah kayak jangan begini nggak apa-apa, tapi abis itu nangis kayak abis itu endingnya itu kita nice, bagus, kita berpelukan, kita say sorry, kita menyadari, dan kita tutup dengan doa dan salam peluk-peluk, selesailah sampai di situ semua permasalahan 1 tahun tuh, dari 2023 awal sampai di pengunjung 2023 akhir, udah masalah apa kita selesaikan gitu di situ. Gitu, itu ritual yang biasa kita lakukan kayak begitu. Dan kita juga sungkem sama yang tua, menghargai gitu. Terus bersyukur udah dikasih kesempatan, karena kan gini loh, kita kan nggak pernah tahu ya tahun depan, apakah di hari Lebaran, di hari Natalan, apakah kita masih diberikan nafas kehidupan sama Tuhan, kita juga nggak tahu. Bener gak? Apakah kita sampai, kan belum tentu kita bisa berkumpul, belum tentu kita bisa ketemu tatap muka lagi. Itulah momen-momen itulah, pergunakanlah momen-momen baik ini gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu umur. Udahlah yang kayak gitu-gitu cukup lah. Mami kan juga udah tua, Mami harus tunjukkan juga kalau Mami itu bener-bener bisa dihargain gitu loh, yang dewasa gitu loh. Dengerin gitu apa yang mau anak, jangan juga karena orang tua, anak-anak juga jadinya akhirnya walaupun orang tua salah terus jadi memaklumi gitu, nggak suka, nggak mau kayak gitu. Walaupun itu nenek, walaupun itu kakek, walaupun itu uyut kek, kalau salah harus ditegur. Itu sih intinya begitu. Artinya Natal kali ini banyak banget cerita ya? Banyak banget cerita. Dari kasus Inara sama Virgon, baru juga kemarin ketok palu dihajar lagi dengan kasus kayak gini. Ya ini kan gimana ya? Ya kita harus ya sabar, dewasa, diperlukan kedewasaan dan diperlukan juga kewarasan ya, kesabaran untuk menerima ini semua. Akhirnya kita belajar gitu loh, kita belajar menyikapi dan bagaimana ini langkah ke depannya harus bagaimana gitu loh. Introspeksi diri lah, memperbaiki diri gitu. Nggak ada juga orang yang sempurna, tapi belajarlah dari, kan kita udah usia ya. Masa sih dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak ketemu orang asam garam, masa nggak bisa sih yang begini-gini doang diselesaikan dengan baik, kan kayak gitu. Tapi memaknai Natal tahun ini dengan banyaknya cerita dan persoalan juga dibutuhkan keikhlasan. Segala sesuatu apa yang terjadi di luar, misalnya gini, emang kan kesalahan itu kan bukan gue yang buat, kan kena dampak. Ya udah, apapun itu ceritanya, kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, udah, sekarang jalan jangan lagi menoleh ke belakang, tapi gimana caranya ke depan memperbaiki apa yang kekurangan dan kesalahan yang kemarin itu sih, supaya kita lebih baik lagi intinya. Mungkin dari kemarin kan Mami bersikukuh pengen ngejalanin hubungan sama si Joni. Nah mungkin ketika ada satu wish Natal lu yang mungkin berharap salah satunya adalah Mami bakal meninggalkan Jordan, apa yang bakal lo lakuin? Kalau berharap pasti ya, berharap, tapi kan balik lagi nggak tahu maminya bisa apa enggak gitu. Kalau seandainya itu terjadi gitu, mungkin apa yang lo bakal lakuin? Kalau mereka berpisah, terima kasih, berarti doa gue tercapai, doa gue terkabul, doa didengar Tuhan, dan berarti dia bisa berpikir dengan jernih, gitu intinya. Artinya dengan hubungannya Mami itu menjadi berkah Natal juga ya, kalau misalnya akhirnya nyampe selesai gitu. Lebih ke berarti doa didengar ya, dan berarti kita apa artinya gini, effort gue untuk gue berbicara, untuk menunjukkan rasa rasa kesel, rasa nggak suka, teguran lah, berarti kan berhasil gitu loh. Berhasil maksudnya berarti pesannya itu nyampe bahwa anak-anak dan keluarga tidak menyetujui, kan itu. Itu berarti dia juga berarti berpikir lah akan tindakan apa yang selama ini yang mungkin, mohon maaf ya Mi, mungkin ada menyakitkan, ada kata-kata yang nggak enak ya, tapi gimana? Gue harus ngomong kayak gini, kan nggak ada lagi yang berani. Mungkin adiknya takut tersinggung, takut ini ya kan, banyak. Jadi lebih ke anaknya sih yang berani. Virgon nggak mungkin ngomong kan. Virgon mau ngomong apa? Yang ada tambah panjang, dia nggak akan ngomong yang hal kayak gini-gini nih. Yang ada dia kasih panggung si Mayong, ya kan?
Jadi ya mohon maaf, ya emang satu-satunya gue yang harus menyelesaikan masalah ini gitu.